vale. Wow, berbatis. Yo, level batisiku. Wow, boleh Fido. Jadi. Ini Fido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, di awal tadi ada potongan video seputaran rudal-rudal balistik Iran yang memang kemudian menghunjam di kota-kota besar wilayah Israel ya teman-teman. Yang jelas pasca kemudian serangan Amerika Serikat ketiga fasilitas nuklir Iran di kota Fordo, di kota Isfahan, dan di kota Natanz, bukannya Iran kemudian mau surut ke belakang atau mau kemudian menyerah tanpa syarat seperti apa yang dikondisikan oleh Amerika Serikat dan Israel gitu kan. Mereka harus kemudian mau menyerah tanpa syarat dan juga mau berunding ya dengan Israel. Jelas ternyata pasca serangan kemarin Amerika Serikat yang mengirimkan pembom siluman Steel B-2 dan juga dikawal sekitar 125 pesawat fighternya Amerika Serikat, Iran, Menteri Luar Negerinya Iran yaitu Araki itu melakukan lawatan ke Rusia untuk bertemu Vladimir Putin. Sepertinya untuk kemudian meminta nasihat dari Putin yang tentunya juga secara nggak langsung pasti dengan Xi Jinping juga presiden Tiongkok. Yang sepertinya memang kemudian direspon baik oleh Vladimir Putin karena Rusia dan Cina juga punya kepentingan di Iran. Seperti yang kita tahu, Cina juga hampir sekitar 20% daripada BBM energi yang mereka dapatkan mereka kemudian dari Iran gitu kan. Artinya kalau kemudian Iran sampai tumbang, pastinya juga US atau Israel nggak ada tandingannya nanti di Mid East atau di Timur Tengah. Dan pasca pulang dari Rusia kemarin, sepertinya sudah mendapatkan restu ya dari Vladimir Putin. Iran kemudian melakukan serangan justru langsung mengirimkan, nggak cuman kalau kemarin-kemarin kan rudalnya rudal Fatah 1 ataupun kemudian rudal Sijil. Pasca kepulangan Menteri Luar Negeri Iran, Araki, dia kemudian Iran meluncurkan justru rudal-rudal yang memang memang rudal-rudal besar, rudal jumbo ya, rudal Khaibar, yang memang kemudian tetap sasarannya kota-kota besarnya di wilayah Israel. Dan memang semalam juga yang mengagetkan lagi, ternyata 3 rudal Iran juga kemudian diarahkan ya, ke pangkalan Angkatan Laut Amerika yang ada kemudian di Qatar ya, di Uidud. Yang jelas ini menunjukkan bahwasanya semakin kesini semakin jauh ya dari kata perdamaian ya. Iran pantang mundur dan sepertinya mendapatkan pasokan logistik dari Rusia dan juga China, walaupun di sini Rusia juga mengalami masalah internal karena mereka masih berhadapan dengan Ukraina yang disokong oleh negara-negara Eropa Barat. Nah kalau kita lihat memang pastinya yang dipastikan oleh Iran kalau kemudian ada peperangan jangka panjang adalah kemudian logistik ya, logistik secara ekonomi dan juga amunisi. Amunisi ini kalau saya pikir walaupun Iran juga bisa membuat senjatanya sendiri, tapi mereka juga pasti butuh hulu ledak ataupun komponen-komponen dari luar yang pastinya akan dengan mudah kemudian dibeli dari Cina ya teman-teman.
yang selama ini memang semakin erat karena memang mereka tergabung dalam negara BRICS yang memang berusaha untuk menandingi dominasi dolar di perekonomian internasional. Tampaknya ini memang kemudian kalau saya lihat niatannya Amerika Serikat dan Israel ini, utamanya kaum Wahyudi ini adalah kemudian sepertinya untuk menumbangkan rezimnya Ali Khamenei yang ada di Iran. Seperti kalau kita lihat kan Israel ini serangan mereka ini masuk dalam operasi yang namanya Rising Lion, artinya bangkitnya singa gitu kan. Ya, mungkin orang bertanya-tanya, pasti nggak sembarangan ya namanya operasi militer, nama-namanya itu nggak asal comot gitu kan. Yang jelas memang benderanya Iran saat ini kan gambarnya itu pedang ya, pedang. Nah sebelum itu bendera di Irannya ketika Ali Khamenei dulu kemudian melakukan revolusi Iran untuk menembangkan Shah Reza Pahlavi. Di masa jayanya Shah Reza Pahlavi, bendera Iran itu adalah gambarnya adalah singa yang di belakangnya ada matahari terbit. Dan di eranya Shah Reza Pahlavi itu Iran itu merupakan sekutu eratnya Israel dan kemudian Amerika. Seperti yang teman-teman tahu bahwasanya populasi Yahudi yang terbesar itu pertama adalah di Israel, yang kedua adalah di Iran, bukan Amerika, baru kemudian Amerika, dan kemudian di Eropa dan menyebar yang lainnya dalam populasi kecil ke Amerika Selatan dan beberapa wilayah di dunia. Yang jelas ini yang berkonflik ini adalah negara-negara dengan populasi Yahudi yang besar di negeri mereka masing-masing. Gak cuma Israel ataupun Amerika, ternyata di Iran pun populasi Yahudinya besar dan mereka tinggal di kota-kota seperti di Natan dan utamanya di kota Isfahan. Nah teman-teman, apakah ini kemudian yang jadi PR juga buat Iran gitu kan? Karena selama ini memang kemudian sepertinya udah banyak intelijen Mossad, agen-agennya Mossad yang kemudian bisa sudah menyusup ke Iran ya. Seperti yang kita tahu kan memang sudah banyak ya jenderal-jenderal IRGC-nya Iran yang kemudian dikuntit, kemudian ditandai sehingga kemudian rumah-rumah mereka didatangin oleh pembom-pembomnya Israel gitu kan. Yang jelas ini ada saya yakin ada keterkaitan antara kaum Wahyudi yang ada di Iran, di Israel dan di Amerika. Karena di Amerika sendiri kan sebetulnya kan Donald Trump ini melakukan aksi untuk bergabung dalam konfliknya Israel sama Iran ini tanpa persetujuan Kongres ya, sampai kemudian beberapa senator, salah satunya Bernie Sanders, senator yang sudah sepuh 83 tahun dari kota Vermont, dia tergabung, dia sebetulnya majunya independen tapi saat ini tergabung dengan Partai Demokrat, itu melakukan protes keras ya, karena kemudian memang saat ini kalau keputusan perang seperti itu harusnya kemudian keputusan itu harus keluar daripada keputusan Kongres ya. Kalau sini kayak DPR lah gitu kan. Tapi di sini ternyata Donald Trump mengambil keputusan sepihak. Itu bisa diyakinkan bahwasanya memang setiap presiden Amerika itu sebelum mereka nyalon harus mendapatkan restu daripada lobby-lobby Yahudi yang ada di Amerika. Itu menunjukkan betapa kentalnya gitu kan. Dan tampaknya ini memang warning sebetulnya untuk negara-negara di Timur Tengah gitu kan. Kalau kemudian Iran tumbang dan kemudian cucunya Shah Reza Pahlavi ini, Reza Pahlavi juniornya ini kemudian bisa menggerakkan para pengikutnya, nggak nutup kemungkinan mereka kemudian menjadi rejim baru di Iran. Ini tandanya memang warning buat negara-negara di Timur Tengah gitu kan. Karena ini kan sebetulnya kan memang saya yakin ada konstelasi pada memang persekongkolan antara kaum Wahyudi yang ada di Iran, kaum Wahyudi ada yang di Israel dan di Amerika, untuk kemudian membalikkan era kejayaan mereka sendiri. Karena Wahyudi di Iran ini kan Wahyudi Persia yang memang udah lama tinggal kemudian di Iran ya. Mereka ini dulu yang kemudian ditawan oleh Raja Nebukadnezar dari Babilonia, asal usulnya ratusan ribu tahun yang lalu, ribuan tahun yang silam gitu kan. Ketika mereka menaklukkan Israel Utara gitu kan, dan mereka dibebaskan oleh Raja Cyrus, rajanya Iran waktu itu gitu kan. Nah ini memang ada hubungan baik sebetulnya antara kaum Wahyudi dengan yang ada di Iran dengan penguasa Iran pada waktu itu, dan itu berlanjut terus ya. Dan ketika Israel ini kemudian merdeka tahun 47 gitu kan, sebagian Yahudi Iran tuh banyak yang migrasi balik kemudian ke Israel, tapi sebagian juga kaum Wahyudinya masih ada yang banyak yang tinggal di Iran. Nah ini saya pikir memang kemudian ada koneksi, dan memang sepertinya targetnya Amerika dan Israel ini
dan kaum Wahyudi yang ada di 3 negara tersebut lah kemudian mengembalikan kejayaan kaum Wahyudi gitu kan di Iran gitu kan. Dan ini memang mereka taktiknya adalah membuat kekacauan, kerusakan di internal Iran gitu kan. Dan ini pastinya akan panjang karena Iran di belakangnya saat ini juga sepertinya mendapatkan restu dan dukungan dari Rusia dan kemudian China gitu kan. Ini sepertinya juga nggak sekedar kemudian fasilitas nuklir ya, karena saat ini BRICS juga kuat dan mulai melakukan perlawanan secara ekonomi untuk melawan dominasi dolar di perekonomian. Yang jelas buat warga Indonesia kita harus kemudian mawas diri kalau kemudian ini krisisnya berkepanjangan merembet dan sampai Iran menutup Selat Hormuz yang merupakan rantai distribusi daripada minyak mentah ke seluruh dari Timur Tengah ke seluruh dunia. Pastinya nanti harga bahan bakar akan naik ya dalam waktu nggak lama lagi dan pastinya akan memperberat perekonomian kita. Artinya kita memang kemudian bersiap-siap, kemudian mengencangkan ikat pinggang dan banyak kemudian berusaha mandiri lah negeri kita itu kan, nggak semuanya impor. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.